tatap orangnya. Ya, karena salah satu cara menghadapi orang di kalangan umum untuk menjatuhkan mental orang itu kita harus menatap orang, ya. Kalau kita berhadapan dengan orang, jebret, tengkar, kok kita dingkluk, kita menundukkan mata, sama saja kita sudah jatuh mental, ya. Menghadapi orang itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Hanawi. Saya akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan emosi yang benar ketika kita mengalami emosi yang memuncak, ya. Tentunya hal ini sudah saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Caranya bagaimana? Mari kita bahas. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, ya, karena subscribe Anda sangatlah penting untuk berkembangnya channel Hanawi ini. Share ke teman Anda yang sekiranya teman Anda membutuhkan apa yang saya sampaikan, ya. Terima kasih. Yang pertama, caranya bagaimana, teman? Untuk mengendalikan emosi, kita pakai napas, ya, pernapasan. Nah, ini seni pernapasan ini sering dipakai di mana-mana. Salah satunya adalah untuk mengontrol emosi kita, ya. Caranya bagaimana, Mas? Nah, pernapasan ini juga ada tekniknya. Jadi nggak sembarangan ambil napas. Nah, tekniknya bagaimana? Ya, mari kita belajar bersama-sama. Tentunya penerapan ini nanti melihat sikon. Kalau sikonnya kita berhadapan-hadapan dengan orang, alias bertengkar, yang jelas ya pakai teori ini. Kalau yang posisi sendiri di rumah, ya, habis dari luar istilahnya bertengkar dengan orang, pulang di rumah, nah teorinya seperti ini. Nah, nanti diaplikasikan sendiri, ya, caranya bernapas dulu, ya, itu dimodifikasi sendiri. Ya, yang pertama, ketika kita mengalami emosi memuncak, yang harus kita lakukan adalah tarik napas dari hidung sedalam-dalamnya. Ya, ini kalau posisi di rumah bisa terpejam matanya, ya, nyantai, rileks dengan duduk bersila, ya, itu bisa. Tapi kalau keadaan menghadapi musuh, untuk mengontrol emosi kita, kita juga harus dengan wajah yang biasa, kita harus mengontrol mimik wajah kita sebaik mungkin, ya. Jadi tarik napasnya biasa saja, seolah-olah bernapas tapi kita tahan, nggak masalah. Mereka melihat nggak masalah, karena itu salah satu cara kita untuk mengontrol emosi kita. Karena apa, teman? Ketika kita emosi, ya, tidak terkontrol, maka akan terjadi timbul masalah-masalah yang kita tidak inginkan. Karena orang keadaan emosi itu tidak bisa mengambil keputusan yang sempurna. Nah, maka dari itu kita harus mengontrol emosi dulu, stabil, baru kita ambil keputusan, ambil kata-kata dan lain-lain, ya. Caranya bernapas bagaimana? Yang pertama, tarik napas dari hidung sedalam-dalamnya, ya. Ini yang saya praktekkan ketika menghadapi orang dulu, ya, karena kita sering berhadapan dengan orang, walaupun cuma lewat HP, di WA jadi emosi. Ya, Anda sering nggak ada pembeli yang nakal? Nah, sebenarnya bukan pembeli, tetapi dia cuma mau mengetes kita saja, ya. Yang pertama gini, ya, ketika kita menghadapi orang, tarik apa saja, tatap orangnya, ya, karena salah satu cara menghadapi orang di kalangan umum untuk menjatuhkan mental orang itu kita harus menatap orang, ya. Kalau kita berhadapan dengan orang, jebret, tengkar, kok kita dingkluk, kita menundukkan mata, sama saja kita sudah jatuh mental, ya. Menghadapi orang itu harus tatap matanya dengan siapapun, ya, dengan siapapun di lapangan loh, ya. Ini saya katakan di lapangan, bukan dengan guru loh, dengan kiai loh, ya. Ini yang saya harap, karena berhubungan dengan emosi, nggak mungkin kan kita dengan guru kita emosi, kan, kita hubungan dengan orang umum. Kita tatap matanya. Kalau memang nggak bisa menatap matanya, tatap dahi, ya, batoe atau janggote. Intinya jangan sampai mata kita turun ke bawah. Itu satu. Cara angel meneh.
Cara bernapasnya seperti ini. Tahan. Ya, tarik nafasnya kan nggak begitu ketara kan. Ya mimpi aja biasa saja. Tahan. Setelah itu seolah-olah mata kita itu mengatur hati. Ya, seolah-olah mata kita itu mengatur hati, melihat hati kita. Tarik ke atas, baru berpikir. Nah, inilah trik konsentrasi seperti itu. Nah, rata-rata orang itu salah, teman. Rata-rata orang itu tarik nafas, berpikir, baru di hati, baru ngomong. Nah, ambiar, nggak jadi. Nanti apa yang Anda omongan itu biasanya tidak sesuai dengan harapan. Malah terjadilah percakapan yang runyam, yang akhirnya bukannya emosinya terkendali, tetapi malah bertengkar. Ya, jadi cara triknya seperti itu. Nah, ini berhadapan dengan orang agak sulit. Tapi kalau sendiri di rumah bisa Anda latih. Cara latihnya bagaimana? Nah, kalau pernapasan ini sedang Anda latih, biasanya Anda akan mudah mengendalikan emosi di luar sana. Ya, mempraktekkan cara napasnya ini mudah. Caranya bernapas biasa. Tarik napas, tahan, ya, tarik napas, tahan. Seperti ini saya praktekkan ya. Coba Anda praktekkan. Tarik napas, tahan. Nah, mata kita seolah-olah melihat hati kita. Tanya pada hati kita, ya, tanya pada hati kita apa yang mau dikatakan, naikkan ke pikiran. Ya, mata melihat hati, naikkan ke pikiran, baru diomongkan. Nah, dengan trik seperti ini biasanya kita akan bisa mengendalikan emosi kita. Ya, ini bisa Anda latih di rumah ya. Pernapasan biasa saja. Ya, sambil wiritan tengah malam ya, ini jam 12 kalau nggak salah. Saya buat video ini jam 12 malam. Makanya kalau saya buat video itu kadang dibilang orang buat video nggak semangat nih malam hari teman. Jadi saya bisanya waktu longgar itu kalau malam, siang tuh ya semua omong anak lah. Ya, kerjaan lainnya banyak. Jadi kembali lagi ke masalah. Ini bisa Anda praktekkan dengan wiritan dan lain-lain, sholawatan ya. Tarik nafas sholawat, tahan, keluarkan dari mulut. Ya, tariknya dari hidung, keluarkan dari mulut. Ya, jadi caranya mengontrol emosi seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau Anda emosi bisa Anda praktekkan, ataupun bisa Anda jadikan rutinitas di rumah. Ya, karena dengan cara inilah konsentrasi Anda bisa fokus betul. Ya, cara bernapasnya seperti ini bisa fokus betul. Nah, kalau Anda dulu-dulu melakukan pernapasan bagaimana? Ya, coba saja ya. Saya praktekkan sekali lagi. Harus ngomong. Nah, jadi kalau pakai zikir, enak, ya, nikmat rasanya. Ya, inilah cara mengendalikan emosi yang pertama. Yang kedua, ketika Anda emosi bisa Anda langsung ambil air wudhu ataupun cuma sebatas membasuh muka. Itu sangat efektif sekali ya. Sangat efektif sekali. Karena apa? Saya dulu juga pernah mengalami emosi yang memuncak. Yang saya gunakan dengan pernapasan ini juga tidak reda-reda. Akhirnya apa? Saya ambil air wudhu. Dan setelah wudhu, alhamdulillah bisa ngomong dengan baik lagi. Intinya omongan saya ini tidak ngelantur, ya, masih satu jalur dan bisa menjawab pertanyaan apa yang harusnya saya jawab dengan tepat tentunya. Nah, untuk teman-teman silahkan dipraktekkan ya, dipelajari betul-betul karena pengendalian emosi ini sangat penting teman ya. Orang emosi itu bagi saya ya emosi yang berlebihan ya. Kalau emosi biasa wajar, wong ora tau nesu lucu banget. Tapi kalau yang berlebihan itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang sekitar kita tentunya. Ya. Yang ketiga, diam.
atau meninggalkan tempat. Ini ya trik yang terakhir. Kalau memang dari A nomor 1 dan 2 tidak terkondisikan, lebih baik Anda diam. Karena apa? Orang yang emosinya memuncak itu kalau ngomong itu banyak salahnya daripada benernya. Ya. Jadi lebih baik kita diam, kita pergi saja dengan intonasi, dengan raut wajah yang sekiranya tidak menyakiti orang di sekitar kita. Ya, mungkin ini trik yang bisa saya sampaikan, cara mengendalikan emosi yang memuncak dengan pernapasan konsentrasi yang kuat. Semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.